Bayangkan Anda sedang tawaf di sekitar Ka'bah, tempat paling suci di dunia. Tiba-tiba, di antara ribuan jemaah berihram putih, Anda melihat seseorang yang kepalanya berubah menjadi kepala babi. Kisah ini bukan fiksi horor, tapi cerita yang beredar puluhan tahun di kalangan jemaah haji Indonesia. Bagaimana kisah lengkapnya? Nonton sampai habis. Cerita ini pertama kali viral lewat mulut ke mulut para jemaah era 90-an dan 2000-an. Kisah ini bukan fiksi horor, tapi cerita yang beredar puluhan tahun di kalangan jemaah haji Indonesia. Ada banyak versinya, ada yang menyebut pelakunya polisi, ada yang bilang pejabat, atau pengusaha korup. Intinya sama, orang yang membawa dosa besar, khususnya harta haram dari suap atau korupsi ke tanah suci, tiba-tiba terlihat berkepala babi oleh orang-orang di sekitarnya. Ini mungkin sebuah urban legend, tapi pesannya sangat kuat dan relevan hingga hari ini. Mari kita coba rekonstruksi salah satu versinya. Kita sebut saja pelakunya Pak Budi. Ini nama fiktif tentunya. Pak Budi adalah seorang aparat yang pada oleh orang-orang di sekitarnya. Ini mungkin sebuah urban legend, tapi pesannya sangat kuat dan relevan hingga hari ini. Pak Budi adalah seorang aparat yang pada awalnya sangat idealis. Namun, seiring waktu, ia mulai tergoda dengan sogokan. Awalnya dari pelanggaran lalu lintas kecil, lalu merembet ke kasus-kasus yang lebih besar seperti judi ilegal, hingga memanipulasi kasus-kasus lainnya. Sedikit demi sedikit, hartanya awalnya sangat idealis. Namun, seiring waktu, ia mulai tergoda dengan sogokan. Sedikit demi sedikit, hartanya menumpuk. Rumahnya menjadi mewah, mobilnya baru. Keluarganya hidup dalam kemewahan, tapi hatinya semakin gelap dan gelisah. Suatu hari, setelah menerima bonus suap dalam jumlah besar, ia memutuskan untuk naik haji. Niatnya untuk mencuci dosa yang telah menumpuk. Rumahnya menjadi mewah, mobilnya baru. Keluarganya hidup dalam kemewahan, tapi hatinya semakin gelap dan gelisah. Suatu hari, setelah menerima bonus suap dalam jumlah besar, ia memutuskan untuk naik haji. Niatnya, untuk mencuci dosa yang telah menumpuk. Ia berangkat dengan penuh percaya diri, merasa uang bisa menyelesaikan segalanya, termasuk urusan dengan Tuhan. Setibanya di Mekah, saat melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, keanehan mulai terjadi. Teman-teman dalam rombongannya mulai berbisik-bisik ketakutan. Mereka saling menyikut, menunjuk ke arah Pak Budi dengan wajah pucat. Mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Kepala Pak Budi telah berubah wujud menjadi kepala seekor babi. Anehnya, Pak Budi sendiri tidak menyadari apa-apa. Ia tetap berjalan, merasa ibadahnya berjalanutan. Mereka saling menyikut, menunjuk ke arah Pak Budi dengan wajah pucat. Anehnya, Pak Budi sendiri tidak menyadari apa-apa. Ia tetap berjalan, merasa ibadahnya berjalan lancar, tidak tahu bahwa aibnya sedang dipertontonkan di tempat paling suci di muka bumi. Bagaimana pandangan agama mengenai hal ini? Apakah kisah semacam ini punya dasar? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah bersabda, "Barang siapa berhaji dengan harta yang haram, kemudian ia mengucapkan, 'Labaik Allahumma labaik,' maka Allah akan menjawab, 'La labaik, wala sadai,' hajimu tertolak." Artinya, panggilan hajinya tidak disambut oleh Allah. Selain itu, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 1 dengan harta yang haram, kemudian ia mengucapkan, "Labaik Allahumma labaik," maka Allah akan menjawab, "La labaik wala sadaik," hajimu tertolak. Artinya, panggilan hajinya tidak disambut oleh Allah. Selain itu, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Para ulama, seperti Imam Nawawi, menjelaskan bahwa secara syariat, hajinya mungkin tetap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Namun, haji tersebut tidak akan mabrur. Pahala hajinya sirna dan dosanya tetap melekat." Tanah suci adalah tempat di mana hati orang beriman dibersihkan
dan doanya dikabulkan. Tapi bagi pelaku dosa besar yang belum bertaubat, tempat ini justru bisa menjadi lokasi di mana tabir dosanya dibuka oleh mabrur, pahala hajinya sirna, dan dosanya tetap melekat. Tapi bagi pelaku dosa besar yang belum bertaubat, tempat ini justru bisa menjadi lokasi di mana tabir dosanya dibuka oleh Allah. Kisah kepala babi ini ternyata bukan satu-satunya cerita azab yang beredar. Ada banyak variasi lain yang dituturkan dari jemaah ke jemaah. Ada yang mengaku melihat kepala seseorang berubah menjadi kepala anjing. Ada pula yang tubuhnya menjadi transparan, tembus pandang saat Allah. Kisah kepala babi ini ternyata bukan satu-satunya cerita azab yang beredar. Bahkan ada kisah tentang seseorang yang ketika difoto di depan Ka'bah, wujudnya sama sekali tidak terlihat di dalam foto tersebut, seolah-olah ia tidak pernah ada di sana. Semua korban dalam cerita-cerita ini punya satu kesamaan. Mereka datang ke Tanah Suci dengan membawa dosa di Tanah Suci. Semua korban dalam cerita-cerita ini punya satu kesamaan. Mereka datang ke Tanah Suci dengan membawa dosa besar yang belum ditaubati, terutama dosa yang berkaitan dengan harta haram, seperti hasil korupsi, riba, atau menipu. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah-kisah ini, pelajaran moral di baliknya sangatlah kuat dan penting untuk kita renungkan. Cerita ini, meskipun berbesar yang belum ditaubati, terutama dosa yang berkaitan dengan harta haram, seperti hasil korupsi, riba, atau menipu. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah-kisah ini, pelajaran moral di baliknya sangatlah kuat dan penting untuk kita renungkan. Cerita ini, meskipun berstatus urban legend, menjadi pengingat keras bahwa Tanah Suci bukanlah tempat cuci dosa otomatis. Ibadah haji memerlukan niat yang lurus dan bekal yang halal. Taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh, adalah syarat mutlak agar dosa diampuni, bukan seks status urban legend, menjadi pengingat keras bahwa Tanah Suci bukanlah tempat cuci dosa otomatis. Taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh, adalah syarat mutlak agar dosa diampuni, bukan sekadar ritual fisik. Harta haram tidak hanya merusak kehidupan di dunia, tapi juga menghancurkan keberkahan ibadah kita. Pesan ini relevan untuk kita semua, bukan hanya bagi mereka yang akan berangkat haji. Mari kita jaga integritas kita dalam pekerjaan sehari-hari. Jauhi suap, korwada ritual fisik. Mari kita jaga integritas kita dalam pekerjaan sehari-hari. Jauhi suap, korupsi, dan segala bentuk kecurangan, sekecil apapun itu. Karena rezeki yang halal, meskipun sedikit, akan membawa ketenangan dan keberkahan yang tak ternilai. Apakah Anda pernah mendengar versi lain dari cerita ini, atau kisah serupa? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Like video ini jika menjadi psi, dan segala bentuk kecurangan, sekecil apapun itu. Karena rezeki yang halal, meskipun sedikit, akan membawa ketenangan dan keberkahan yang tak ternilai. Apakah Anda pernah mendengar versi lain dari cerita ini, atau kisah serupa? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Like video ini jika menjadi bahan introspeksi untuk kita semua. Jangan lupa like dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah lain yang penuh hikmah dan pesan moral. Wallahu alam. Bishawab.